gue Grace. Nama gue Angel. Nah, untuk kalian yang baru join di YouTube channel ini, welcome home ya. Nah, minggu kemarin kan kita udah ngomongin Eros nih, Grace. Gimana, PDOI belum? Ya, belum sih. Kalau udah belum? Emang iya belum? Bukan nama yang pengerja gue. Lu sendiri emangnya bukan nama pengerja gue juga ya? Gak boleh guys, gak boleh pacaran sebelum kuliah semester 2 baru Kata boleh bapak cari. kita. Nah, gak boleh guys, tahan dulu, tahan. Oh ya, kalian jangan lupa setiap akhir ibadah di setiap departemen itu di story IG-nya kan pantangin nih, ada yang namanya prayer box. Kalian bisa masukin doa-doa kalian yang mau kita doain. Nah, terus kita juga bakal ada namanya worship everywhere buat nemenin kalian buat saat teduh. Nah, minggu ini kita bakal ngomongin agape. Gimana saat teduhnya? Baik-baik aja, puji Baik-baik Tuhan. aja. Sehat saat teduhnya? Sehat. Lu sendiri udah? Sehat juga, abis dibeli McD barusan. Ya nggak apa-apa, gitu ya. Kan ngomongin saat teduh nih. Worship everywhere-nya bisa buat nemenin kalian. Nah, betul banget. Jadi kalian bakal ada yang nemenin deh pas saat teduh. Nah, ngomongin saat teduh buat lo itu gimana sih artinya? Itu lebih kayak komunikasi kita juga ngeluangin waktu buat Tuhan. Masa 24 jam kita dikasih sama Tuhan, kita nggak bisa luangin 15 menit, 5 menit pun buat Tuhan, ya kan? Kalau buat gua sendiri itu tuh saat teduh tuh nggak harus yang bener. Emang sih benar apa kata lu, kita harus meluangkan waktu untuk Tuhan. Karena gua sendiri aja ada waktu untuk nge-scroll TikTok, scroll IG, tapi masa nggak ada waktu untuk Tuhan, ya kan? Benar Dan banget. buat gua sendiri saat teduh itu tuh kayak bagaikan signal pribadi kita nih untuk ke Tuhan. Nah, jadi kita udah mau mulai ya, Grace. Jadi kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita bakal masuk ke puja penyembahan kita. Jadi, Selamat ibadah. God bless, bye-bye! Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta.
persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Tuhan, selamanya ku mencintai-Mu, Yesus. Sebab Kau selalu bersama denganku. Oh Immanuel, Immanuel, yang selalu sertaku. Selamanya ku cinta Immanuel. Oh, Immanuel, Immanuel, selalu sertaku. Haleluya, oh haleluya. Sebab kasih-Mu selalu ada bagiku. Sebab cinta-Mu selalu ada bagiku. Oh Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, yang tak pernah tinggalkan, yang tak pernah biarkan ku berjalan sendiri. Kau selalu sertaku, Kau selalu bersamaku. Yesus Tuhan dan Rajaku, Allah Immanuel. Haleluya. Oh, haleluya. Terus bersama denganku Tuhan, ku tak bisa berjalan tanpa-Mu. Yesus, Yesus, Allahku, Allahku yang baik. Haleluya. Oh,
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Shalom McBoners, halo semuanya. Hari ini gue seneng banget Ken. Kenapa tuh? Minggu lalu kita yang diem aja, Ya, hari ini dia yang diem aja. kita buat dia diam 1000 kata. Iya, Ya Bapak, hari ini konsep gua enggak, bukan. Konsep gua tuh hari ini anak yang rajin gitu, sayang sama orang tua, berpendirian, Suka menabung, punya tujuan, iya suka menabung dan berintegritas Suka tinggi belajar. gitu. Iya, suka belajar. Pokoknya baik lah intinya konsep gua. Sayang sama Dede. Iya, sayang banget, banget. Sama papi? Dan itu Sama. Oh, iya. memang ada apa sih? Gak tau juga nih. Dia nggak tahu kan. Nah apa iya, aja gitu. jadi dari awal nih, karena dari minggu pertama si Fania ngomongnya I love you papi, I love you papi. Kita undang papinya ke sini. Ada Ko Acen, yeay. Halo semua. Papi Acen lah, bukan Ko Acen ya, Papi Acen. Papi, Kok papi mirip? kita semua. Kok mirip ya? Ya, Iya, bapaknya, bapaknya. bapaknya. Iya, Bapaknya. iya, maaf. Iya. Hari ini kita udah topik yang keempat nih, topik yang terakhir. terakhir ya. Iya, sebelum masuk ke finalnya lagi. Kasih yang paling Luar biasa. luar biasa dan Kasih nggak Tuhan mung- itu sendiri nggak ya. mungkin ada di manusia. Gitu.
Oke. Namanya adalah kasih. Agape. Agape. biasa dia Sekarang ini Agape. iya. malu-malu. Agape. Sopan, iya, Yes. bener. Kan didikannya benar, ajaran orang tua bagus. Bisa yang Maksud ngejilat lo ya. kita didikannya nggak bener. Hah? No comment. Oh, iya. Enggak lah, enggak. Abis ini pasti Pi mau beli ini dong. Iya, sini ada paket tunggu di rumah. Mantap. Oke, nah jadi karena satu-satunya nih bintang tamu kita nih Ko Acen, jadi pertanyaan pertama mungkin gini. Kalau kasih yang 3 yang lainnya itu kan kasih dengan syarat. Misalnya filia, kasih persaudaraan dengan teman. Ya teman baik sama kita juga baik sama teman. Terus storge juga, mungkin ada orang yang nggak bisa sayang sama orang tuanya karena orang tuanya didiknya salah, nyiksa, pukul, marahin, ngusir, gitu. Nah tapi, kasih yang ketiga, lebih lagi eros itu yang membuat saya Kita Kenny dan pusing. Rio menderita. Pusing sekali. Yaitu lu ada look, lu cakep, lu seksi, lu hot, kita demen. Lu enggak gitu. Nah tapi ada kasih yang terakhir yang menurut kita ya inilah mentoknya paling luar biasa adalah agape, kasih tanpa syarat. Nah menurut Ko Acen sendiri gimana sih? Bisa tolong dijelasin nggak? Pertama mesti diklarifikasi ya bahwa dari 4 kasih itu tidak ada satupun kasih yang memiliki level yang lebih tinggi gitu. Oke. Jadi memang keempat kasih itu mempunyai fungsinya masing-masing gitu ya. Tadi yang seperti disampaikan ada filia, ada storge, ada eros dan agape. Memang tapi secara Kristen itu yang membedakan ciri khasnya adalah kasih kita itu disebut itu sebagai kasih agape, di mana itu diartikan sebagai kasih Allah itu sendiri terhadap manusia gitu ya. Ya agape itu gitu yang tanpa syarat, kemudian tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois ya. Itu ditunjukkan di mana? Tahu nggak teman-teman? Kasih Agape. agape. Oh tahu. Mana? Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, di firman Tuhannya ya, di Gurukom. Yohanes 3 ayat 16 itu ya. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Terus Ayo, karena begitu kan soal alahan dunia ini, ayo. Bokap lu yang nanya lu lah. sehingga dia mengaruniakan Anak yang Yang tunggal. tunggal. Tahu Supaya gua tahu. Deg-degan doang. supaya yang percaya. Dia nanya orang belakang kamera dong. Supaya yang percaya tidak binasa dan memperoleh Hidup Katanya supaya ya apa tadi? supaya Deg-degan we. Ini ya masa deg-degan. supaya deg-degan. supaya yang percaya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Iya, hidup yang ini kekal. penting gini ya. Sama Kebanyakan hadap kita api. ya orang Kristen gini ya. Maksudnya kita dicirikaskan sebagai kalau misalnya nih, kalau kamu pakai karung salib, terus apa ada tanda-tanda salib, kamu dikenal sebagai orang Kristen. Padahal sebenarnya yang benar adalah orang Kristen itu ya dalam Yesus memberikan perintah yang baru supaya kita saling mengasihi. Ya, itu sebenarnya adalah ciri khas daripada Oke. pengikut Kristen gitu loh. Jadi kasih ini merupakan sangat-sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Ya, salah satunya itu adalah kasih agape ini gitu. Jadi bukan cuma yang kalungnya salib, Iya, betul. bukan. nunjukin tato salib, ada ayat-ayat, ada orang yang tulis ayat Iya, di sini ayat, kan. no. Eh, Keren kayak kan kelihatannya. Kelihatannya Betul. keren, tapi ya benar yang melakukan kasih itu sendiri ya. Tuh, ya. itu yang terpenting lah ya. Iya. Oke. Sekian hari ini. Udah ya. Udah pas banget biasanya kita kelatur kemana-mana ngomongin sadar gak sih? Iya, iya. Nggak enak kalau agape itu Iya. mesti yang benar ngomongnya. Agak sopan sedikit. Agak sopan. gitu ya. Dikit ya. Sopan. Ini nggak tahu ini pertanyaan. Lu ada pertanyaan nggak? Kalau gue punya pertanyaan. Mungkin nggak menurut Ko Acen kan selalu didengung-dengungkan tuh kasih agape itu cuma dari Tuhan. Mungkin nggak kasih agape itu muncul dari manusia? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau kita lihat dari firman Tuhan dari Matius 5 ayat 44, Tuhan memberikan perintah apa? Kasihilah musuhmu. Ya. Kamu bisa saya juga coba pelajari gitu ya kasih agape ini. Ternyata kalau kamu search di Google, sekarang kan udah hebat lah ya, udah canggih lah ya. Kamu search di Google, kamu lihat di Wikipedia, ternyata kasih yang dicantum di dalam Matius 5 ayat 44 itu dasarnya adalah agape. Agapau. Berarti kalau Tuhan memerintahkan untuk kita mengasihi musuh kita, berarti menurut kamu kita sanggup nggak untuk melakukan itu?
Tuhan kan nggak pernah nyuruh yang kita nggak bisa lakukan. Berarti bisa gitu. Bisa. Berarti bisa. Nah ini lebih luas ya. Kebanyakan dari kita kan berpikir bahwa kasih agape itu adalah kasih Allah itu sendiri. Betul. Tetapi sebenarnya kasih agape itu bisa lebih luas, adalah kasih Allah kepada manusia, kasih manusia kepada Allah, dan manusia kepada manusia. Wah, Jadi itu mungkin lebih luas. Ya, memang saya baca gitu ya dari beberapa literatur bahwa dalam perjanjian baru tidak ada tidak banyak maksudnya ditulis secara detail itu menggunakan kata agape, tapi dia menggunakan kata kerja yang lain. Ya, seperti kata, kalau ini nanti coba dilihat ya pengucapan saya salah gitu ya, stagnan. Nah, stagnan itu adalah arti dari berbelas kasihan. Nah, ini yang perlu kita tahu, sifat-sifat dari kasih agape itu banyak. Ya. Ada kasih agape itu berbelas kasihan. Kemudian kasih agape itu melampaui tindakan berbalasan atau tidak mengharapkan imbalan. Kemudian kasih agape itu juga tidak mementingkan diri sendiri. Kasih agape itu juga melebihi dari kewajiban. Kemudian kasih agape itu juga tidak pandang bulu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kasih agape itu tidak melawan. Nah, ini kalau Yang kamu melawan tuh. kamu lihat satu-satu, itu semuanya memang diajarkan oleh Tuhan Yesus gitu loh. Tuhan mencontohkan gitu ya. Betul. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita. Tetapi bukan hanya Tuhan memberikan perintah, tapi juga Tuhan memberikan teladan. Ya, kalau kita lihat satu bentuk dari tindakan kasih yang paling tinggi itu apa kira-kira? Itu tadi gue udah jawab. mengasihi walaupun tidak dikasih. aduh. Ya, betul. Pengalaman pribadi. Tapi satu tindakan yang paling tinggi dari kasih itu adalah apa? Pengampunan. Oh. Iya, iya. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus di kayu salib? Ampunilah mereka, Ampunilah. sebab mereka tidak tahu. Tuhan nggak berdoa yang lain, tapi Tuhan langsung bilang ampuni mereka. Itu merupakan satu bentuk kasih yang paling tertinggi, mengampuni. Nah, kok aku punya pertanyaan lagi. Gila. Ini mungkin lebih biar bisa menjelaskan ya, karena anak-anak muda kan mungkin kayak, terus bedanya apa sama storge? Kan Sama-sama bisa aja manusia orang tua gitu. gitu kan. Tadi kan pengertiannya Ko Acen kan bilang, oh bisa tanpa syarat gitu dan bisa berlaku untuk manusia. Orang tua pun mungkin ada beberapa orang tua yang tidak menjalankan cara seperti itu. Tapi juga banyak juga kita kenal orang tua yang sayang ke anaknya melebihi dirinya sendiri gitu kan. Which is kayak jadi orang tuh jadi kayak saru-saru gitu loh. Kayak biar mungkin Koko bisa kasih penjelasan yang lebih konkret gitu kayak, oh bedanya sih loh, Batasnya gimana batasnya gitu. di mana gitu. Kalau menurut Wacet sendiri gitu. Sebenarnya tadi udah dijelaskan ya bahwa kasih agape itu kan kasih tanpa syarat. Jadi kalau yang tadi disampaikan filia, storge itu adalah mengasihi, tadi Lincoln udah sampaikan ya, mengasihi mungkin mengasihi orang yang memang layak untuk kita kasihi. Ya, filia kan kasih persahabatan. Benar ya? Iya. Jadi kita mengasihi, misalnya saya sahabat dengan Kenny, saya mengasihi Kenny karena memang kamu layak untuk saya kasih ini. Tapi berbeda dengan agape adalah kasih yang tidak pandang bulu. Jadi tanpa syarat. Teman bukan teman, walaupun Yes. bukan anak gitu. Betul. Even kita, maka yang tadi saya sampaikan, even musuh kita pun kita harus kasihi dia gitu. Walaupun dia sebenarnya tidak layak untuk kita kasihi. Sama sekali. Itu perbedaannya sih Ken. Iya. Gitu. Jadi memang benar-benar tanpa syarat gitu. Yang Tuhan ajarkan itu memang banyak mendobrak norma-norma atau nilai-nilai yang dunia Selama ini, tanamkan iya. gitu. Benar-benar. Ya. Ada satu yang saya suka itu gini, kasih yang tidak melawan. Ya, salah satu sifat dari agape itu adalah tidak melawan. Gitu ya. Kalau kamu baca dari firman Tuhan kalau nggak salah di Matius ya, yang dia bilang kalau kamu ditampar pipi Kiri. kanan,
kanan ya? Ya kanan ya Kanan, dulu Kasih ya. kiri. pipi kasih pipi kiri. Coba. Berarti kalau ditampar Coba, ya. pipi kiri, Coba kamu- nggak jangan kasih pipi kanan. Iya. Nah, tonjok. kita kan banyak berpikir, oh kalau Kenny saya tampar pipi kanan, gua kasih lagi nih pipi kiri. Coba, sekarang saya mau kasih kamu berdua deh coba. Wah, ribut lah, ribut. Wah, Sudah. cut. Kamu tampar pipi kanan dia bisa nggak? Nggak bisa, tangan saya sakit. Pipi dia keras banget. Aduh. Nggak mungkin dong. Kalau saya tampar pasti pipi kiri kamu dong. Hmm. Karena begini kan kan? Oh. Bener nggak? Iya, iya. Gimana, Kalau gimana, saya- gimana? Bentar. Kan Tuhan bilang gini, Hmm. kalau kamu ditampar pipi kanan, Hah? kasih pipi kiri. Iya. Kalau saya hadap-hadapan sama Kenny, saya tampar pipi kanan apa Iya, kiri masih dia? di kanan. Pipi Pipi kiri. kiri. Kenapa Tuhan bilang pipi kanan? Kenapa? Berarti Supaya saya bisa namparnya begini dong. Hmm. Tahu Iya. nggak? Kalau orang Yahudi ditampar sama yang Sisi sebelah luar. sisi luar, itu berarti penghinaan yang luar biasa. Wah, merinding gue nih. Jadi maksudnya gitu ya. Bukan cuma ditampar, tapi Betul. sampai diinjek-injek pun istilahnya. Wow. Padahal dia mengajarkan apa? Gigi ganti gigi, Mata ganti Mata mata. ganti mata. Tapi Tuhan ajarkan kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bahkan ketika kamu benar-benar diinjek, maksudnya nggak dihargai, kamu nggak perlu balas. Gila. Gila. Gue sih nggak pernah mikir sampai sana ya. Gue pikir mungkin ya udah kanan kiri ya sama lah. Iya, iya, Sebelah iya, sih iya, kan. sebelah, Heeh. sebelah kiri, sebelah kanan. Kiri kanan. Gue baru tahu juga loh. Gue pikir tipe. Bener, Belum ada editor Oh, iya, ya dulu ya. bener. Belum ada Belum orang ngerti, editor belum ya. ngerti. Iya, iya, iya. Luar biasa kan Tuhan Iya, kita iya, itu. iya, iya. Luar biasa tuh. Nah ada satu lagi yang melebihi daripada kepentingan diri sendiri. Di ayat itu juga dijelaskan kalau ada seseorang yang mengadukan kepada kamu untuk minta baju kamu, Tuhan suruh kasih apa? Jubah. 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 Baju itu adalah sesuatu, kalau dalam hukum Yahudi baju itu adalah sesuatu yang bisa di apa namanya, ditanggungkan menjadi jaminan. Ah, Ah. oke. Tetapi jubah fungsinya itu ada dua. Jubah itu adalah untuk melindungi badan kita waktu siang hari, ya, sama melindungi dingin dari malam hari. Jadi jubah itu fungsinya itu harus ada selalu untuk harus bersama dengan orang. Jadi ketika Tuhan bilang, ini ada orang yang minta hak lu, ya maksudnya baju lu, kasih juga jubah lu. Jadi itu udah melebihi daripada kepentingan kita, karena jubah itu berbicara benar-benar yang harus kita miliki gitu loh. Itu luar biasa sekali. Wow. Which is kayak nggak mungkin. Iya, Kalau iya, menurut aku gue nggak juga mikir mungkin gitu. gitu. Secara logikal ya. Kalau aku mikir gitu kayak kalau tanpa Tuhan, maksudnya itu nggak Iya, mungkin nggak bisa mungkin. melakukan itu, kasih Sebagai baju manusia. dan kasih jubah gitu. Iya. Nggak mungkin. Kita bisa mati Jangan gini-ginian sampai gitu. jangan sampai begitu mengasihi musuh aja aku sendiri gitu loh, Hmm. kayak ngejulit ya gimana ya anak SMA Ya udah kan ngapa ngaku sukanya- aja ngaku. suka ya minta maaf nih ya mohon maaf Bi. Tapi kan sukanya kan ngejulitin orang ya. Hmm. Maksudnya kayak aku untuk mengasihi orang yang udah nginjak-nginjak aku maybe maksudnya ngomongin Iya. aku atau gimana aja itu udah susahnya itu udah nggak kebayang lagi gitu. Aku nggak kepahitan sama dia aja itu merupakan achievement menurut aku gitu. Apalagi mengampuni. Ini menarik. Jadi kalau kita lihat yang tadi disampaikan, banyak gereja sekarang yang benar-benar mengambil sikap itu, ya udah seperti tadi, udahlah, gue nggak perlu bales, ya kan? Iya, Gue diem-diem hanya aja. mengampuni aja udah selesai gitu loh. Padahal step terakhirnya kan Tuhan bilang kasihi, Iya. gitu loh. Oke, iya, iya. Ngerti ya? Iya, iya. iya. Jadi kita harus benar-benar kalau kita memang kita murid Kristus, ya kita harus sampai step yang terakhir, harus berani gitu sampai step yang akhir. Nah, susah nggak? Susah banget. Susah kalau saya bilang kalau memang kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi yang saya luar biasa itu adalah yang tadi yang seperti saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya memberikan perintah, tetapi dia memberikan contoh. Iya. Ingat waktu dia dari Taman Getsemani dia ditangkap sampai dia disalibkan, tidak ada satupun perlawanan yang Tuhan Yesus lakukan. Even dia dipukul, even dia diludahi, even dia dicela, dicerca, tidak ada satu kata patah pun keluar dari mulut dia untuk memaki orang lain atau membalas.
itu luar biasa. Berarti ya, boleh diomongin kayak gini ya sih kok. Ini mind blowing ya, mind blowing. Iya. Kasih agape tuh relate banget sama mengampuni itu sendiri, pengampunan itu sendiri. Nah, yang tadi saya bilang sifat dari salah satu kasih agape itu kan tadi berbelas kasihan. Nah, satu tindakan tertinggi dari kasih itu sendiri adalah Ini. Iya, iya. Bikin aja dong, Aduh. kalian nanya itu. Iya, gue tuh blown banget. kehabisan kata-kata Iya, karena bingung banget. tadinya gue mau nanya atau ngedebat gitu, nggak bisa, Nggak bisa, kalah. Iya. Nah, lu mikir nanya, kita ngomongin dulu kenapa kita ngomongin agape, kan kita kan ntar lagi udah mau Natal ya. Nah, Ada apa tuh? Tapi ada Mau pohon Natal. Natal. Iya. Itu. Jadi kata Tuhan kita datang untuk menyelamatin kita gitu kan. Gitu. Makanya ada pohon Natal itu. Maaf ya, itu lu ketinggalan di depan. Makanya oh dia harusnya ngomongin. ada ngomongin ini ya. Iya, Iya. pohon Natal gitu. Udah Tapi kebelet. iya. Apa? Eh, Mau nanya apa Lincoln dan Fania nih? Gini deh, enggak bisa Kehabisan kata-kata. Bahasa apa itu? Nggak tahu mau ngomong apa lagi karena pasti prinsipnya gini dibahas. lah, kita tahu, maksudnya kita dikaruniakan satu karunia yang luar biasa. Ya, kita dapat kasih agape dan kita kita diminta untuk melakukan agape itu bukan hanya sebagai slogan, tapi lakukan itu dalam tindakan nyata. Ya, memberi, melayani, dan melakukan perbuatan baik. Ya, memberi ya, dalam Matius 5 ayat 42 Tuhan Yesus katakan bahwa berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan tolak orang yang meminta pinjaman dari kamu. Oke. Melayani dalam Lukas 6 dikatakan bahwa siapa yang mau jadi terkemuka harus jadi Kemudian. paling bawah ya. Paling bawah. Siapa yang mau jadi terdepan harus Melayani. melayani karena Kristus datang untuk Melayani. melayani bukan untuk dilayani. Dilayani. Lakukan perbuatan baik. Matius 5 kalau nggak salah ya tadi, kapan orang bertanya kapan kamu kasih gua makan, kapan lu kasih gua minum, Waktu kita kasih ke orang yang membutuhkan. itu loh. Jadi bukan hanya slogan kita melakukan gua ngerti kasih agape, tapi lakukan itu dalam tindakan nyata. Dari tadi tuh aku mikir, gue pernah nggak ya dalam hidup ngelakuin kasih agape, dan sampai sekarang belum nemu. Tapi Kurang. gua nggak tahu ya, mungkin ini sedikit out of context. Tunggu, tapi Iya. sebelum gue makanya penasaran nih. Ko Acen ada nggak cerita yang ya itu, walaupun Ko Acen ditindas, di apa, maksudnya oke lah, iya kita punya role model Tuhan Yesus. Tapi kayaknya Tuhan Yesus tuh kan bukan Jauh, jauh Bang. sebenarnya, kayak pribadi yang sangat sempurna yang kita ngerti gak sih? Tuhan loh, gitu. Iya, Ya, Tuhan dia Tuhan. sanggup lah lakukan Iya, Nah, pasti bisa. Kayak anak-anak muda tuh butuh contoh Konkret. orang manusia atau misalnya Ko Acen atau Yang mungkin dekat sama siapa yang bisa kita lihat biografinya kayak gitu-gitu. Mungkin saya bisa kasih contoh pengampunan lah ya. Pengampunan ya, cerita balik lah, ini mengenai hidup saya gitu ya, bahwa memang hidup saya itu kan latar belakangnya juga banyak mengalami kepahitan lah, luka batin gitu ya, sama papa saya gitu. Tetapi pada saat terakhir itu papa saya terima Tuhan, dan hubungan kami gini loh, saya merasa udahlah, gue juga udah gede gitu ya, gue juga udah nggak ada masalah sama bapak gue, ya udah is okay gitu kan. Oh, dibiarin aja. Biarinin aja. tadi Ya udahlah, cuek itu aja. cuma masa lalu lah gitu deh. Dan sekarang juga setelah gue besar, papa gue juga nggak galak-galak banget kayak dulu gitu loh. Dan terakhirnya Karena Ko Acen lebih galak. Iya. dan terakhirnya kan papa saya juga terima Tuhan gitu kan, meninggal dan terima Tuhan, is okay. Tapi setelah itu saya ikut HMC dulu. HMC LPI sekarang ya. HLPI. Terus pada waktu di HMC itu saya dibukakan Tuhan begitu banyak. Dia bilang, Tuhan kok hidup saya kok begini gitu ya. Nggak ada kemajuan, tidak ada breakthrough. Terus di dalam rumah tangga juga berantakan. Si Fania masih kecil lah ya. Saya sama mamanya Fania juga sering berantem, masalah kecil aja jadi ribut gitu kan. Kenapa Tuhan? Ternyata Tuhan waktu saya HMC itu dia kasih lihat video semua perlakuan papa saya. Terus saya Oke, keputar lagi di dalam. ya, yes. Terus saya berusaha menolak dalam hati dong.
kok ada apa Tuhan, saya bilang. Saya nggak ada masalah sama papa saya bilang. Saya baik-baik aja sampai akhir hidupnya, saya happy dia masuk terima Tuhan dan dia meninggal dalam Tuhan. Nggak ada masalah Tuhan. Tuhan cuma bilang, enggak, ampuni papa kamu. Nggak ada yang perlu saya ampuni Tuhan. Saya bilang, enggak, ampuni papa kamu. Akhirnya saya nangis, saya bilang, oke Tuhan, gue nggak sanggup dong, gue minta deh pertolongan Tuhan untuk saya bisa mengampuni. Saya bilang, oke, saya ampuni papa saya. Waktu saya bilang saya mengampuni papa saya, seperti ada jubah yang dibuka. Saya rasakan selalu. Ini kan adalah salah satu contoh pengampunan gitu ya. Yang selama ini sebenarnya kita merasa, gue fine aja, it's okay, gue nggak ada masalah. Ternyata masalah itu ada gitu, dan kita tidak berani untuk mengampuni. Berarti dari cerita Ko Acen tadi itu aku nangkep sebenarnya manusia memang nggak bisa, tapi kita minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita untuk bisa. Dan kamu mau nggak? Oke, berarti dari kitanya itu mau, Harus mau. dari Tuhannya itu yang memampukan kita nanti kalau kita mau. Dan mungkin ya gimana Enggak, dulu, aku cuma punya pertanyaan. Salah nggak sih kalau kita nggak memilih untuk mengampuni musuh kita? Kayak salah nggak sebenarnya? Atau enggak? Atau memang kayak jadi kayak misalnya kalau misalnya kita nggak mengampuni, apa kita jatuhnya jadi salah atau enggak biasa aja? Dan kalau misalnya kita bisa mengampuni itu lebih baik gitu loh. Oh, Sekarang kalau saya menjawab pertanyaan itu, kalau kamu tidak mau mengampuni orang lain, apa dampaknya terhadap kamu? Pasti ada dong. iya. Lalu apa ruginya kamu harus mengampuni orang lain? Tidak ada ruginya juga kan? Malah untung. Malah untung gitu. Bebas gitu ya. Bebas gitu ya. Terlepas gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah kamu mau apa tidak? Itu pertama. Yang kedua, ini adalah perintah. Bener gak? Kalau misalnya kita bilang deh, kita dalam dunia sekuler, misalnya Kenny anak buah saya misalnya, saya perintah Kenny, lu bikin laporan ya besok. Terus Kenny nggak lakukan, masalah nggak? Tong gaji. salah. Langsung gaji. Masalah. Walaupun kita bilang kita punya free will, Iya. bener nggak? Tetapi kan bagaimanapun ini adalah perintah. Kasihilah musuhmu. Oh, gue inget satu ayat pas lu nanya gitu. Yang ini, kalau kamu mau diampuni, kamu harus mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni, kita juga nggak akan diampuni gitu. Cuman pasti berat banget sih, berat banget. Mungkin pengalaman aku aja nggak seberat kayak Koko. Misalnya yang kayak sampai kemahitan sama orang tua atau gimana. Aku sama temen aja merasa kayak gitu aja udah berat gitu loh. Apalagi pasti banyak banget lah orang yang merasa lebih dicaci maki, lebih menderita, dan ya nggak mungkin gampang lah ngampunin gitu, nggak mungkin gampang. Aku percaya banget kayak pasti susah banget, pasti berat banget. Makanya kita harus mau dan nanti kita minta Tuhan untuk Tolongin. mampukan kita. Tapi ya kalau ngomong soal berat, gue tuh kan lagi mulai nge-gym nih. Bukan Berat gitu ya, kayaknya mulainya ya. Bukan gitu, maksud gue level berat itu akan bergantung terhadap kesiapan orang. Mungkin di awal lo akan mengampuni yang kecil-kecil dulu gitu. Tuhan kasih aku coba ampuni ini, ampuni. Makin lama Tuhan akan kayak, Makin mudah ampuni yang mengampuni. makin berat, makin sulit nih kayak, Benar-benar. oh iya, karena Berlatih ya. iya berlatih. Makin lama makin bisa Bisa, mengampuni yang lebih besar. Benar-benar. gitu. Iya sih. Dan gue keinget momen Natal ini bisa jadi momen yang baik untuk mengampuni orang-orang yang pernah nyakitin kita Iya, gitu kan. Which is that's a good moment gitu buat kita semua untuk mulai berpikir lagi gitu. Daripada nyimpen sakit hati kan ya, bikin udah badan berat, sakit hati lagi berat gitu. Hidup jadi makin berat ya. Oh iya makanya berat. Berat, Udah berat badan, berat dosa. Sulit. berat dah. Iya. Ya, first step pasti paling susah lah ya. Baby biasanya. step itu memang sulit Iya. memang. Tapi dari kalian sendiri, gue dari tadi sambil ngomong gue sambil mikir, apa ya gue pernah ngapain? Masa gue tidak pernah melakukan agape dalam hidup gue? Kayaknya harusnya ada deh gitu. Gue lagi nyari. Kalian sendiri ada nggak? Apa? Fania atau Kenny? Ini mengulur waktu biar gue nyari nih. my Gua God. agape ya, mungkin nggak bisa dibilang agape banget, tapi gua kalau ke temen ya, nggak ke temen, ke anak sih, maksudnya ke anak, ya anak Anak rohani siapa? lah, anak rohani. Oh, anak-anak youth. Iya. Iya. Gua sih nggak jauh, gua nggak ada ngitung sama sekali sih. Jadi benar, gua Kalau sama gua ngitung banget kalau sama kayaknya. temen tuh gua, kalau teman-teman yang kenal gua tuh orangnya sangat perhitungan.
to be honest, soal duit tuh lumayan perhitungan kok. Tapi gue lumayan bisa mempraktekkan agape itu. Gue nggak mengharapkan mereka bayar, mengharapkan mereka balas gitu. Yang penting kita fun bareng, kita punya momen bareng gitu kayak. Buat gue pribadi sih agape buat gue yang mungkin bisa dikategorikan dalam little agape. Little agape. Lo kayak kota Little India. Little agape ya kayak gitu kalau gue. Iya, itu aja. Iya. Pani ada nggak Pani? Gak tahu, kayak kalau misal aneh aja nih misalnya, gue nggak tahu gimana nih, tapi kayak kalau misalnya gue tiba-tiba bilang ke temen gue, gue mengampuni lu, rasanya aneh banget. Kayak mungkin dia juga bisa mikir, siapa lu ngampuni gue, emang gue kenapa gitu. Gitu kan, gue selalu mikirnya begitu. Bahkan tadi yang gue pikirin tuh, dibanding gue agape, gue kayak mikir, pernah nggak ya gue menerima kasih agape itu dari orang lain gitu. Kayak apa perasaan gue kalau gue menerima kasih agape itu gitu loh. Jadi gue kayak pingin coba geser point of view. Boleh. Ya kan. Terus gue mikir ya pasti kasih agape yang gue terima pasti pertama dari orang tua lah. Apa sih yang gue bisa have to offer? Kayak aneh ngomong sama papi di sini, cuman kayak ya balik lagi sebenarnya baik. Maksudnya kayak gue aja gitu. Buka ya. Keluar Nanti dulu di luar, boleh nggak? nanti Ntar di baru luar masuk dulu ya. lagi. Iya baru masuk Aduh. lagi. Ya maksudnya kayak gue begini adanya apa sih, cuma bisa buang-buang duit, nyusahin orang tua lagi gitu. Paling Gua hiburan. nggak nyusahin kan kok? Enggak, tapi buang duit iya, buang Tapi buang duit iya. bener. Nggak bisa bohong ya. Aduh. Iya kan, maksudnya gue juga. Oh iya, gue jadi ingat Over apa? handphone baru tuh handphone. Aduh, buang-buang duit tuh. Ya, Iya oke. kan, maksudnya gue nggak bisa offer apa-apa gitu loh. Offer apa sih, paling nilai bagus. Itu pun nilai bagus nggak sebanding sama semua yang mereka kasih tenaganya. Kayak setiap kali gue dengar misalnya mereka papi mami berdua kerja, memang beneran untuk kita gitu loh, untuk aku sama dia aku gitu kan. Maksudnya itu ya menurut gue. Tapi gue nggak bisa bedain, ntar sama lagi sama Storge. Nah, tapi Iya, ntar sama lagi sama Storge. Ya kalau misalnya kita ngeliat orang asing sih, gue jujur gak kepikiran. Maksudnya kayak gak kepikiran orang yang beneran gak ada hubungannya sama gue dan dia jadi baik banget sama gue gitu, gue gak kepikiran. Makanya gue penasaran banget Tapi tadi ide bagus di balik point of view-nya. view-nya. Kalau menerima kasih agape mungkin pasti sangat banyak sih. Gue merasa sih banyak. Kita gak sadar aja apalagi kan. langsung dari Tuhan tuh. Iya. Gini, gue tuh orangnya susah nangis. Ini muka begini kan, muka tampolan kan yang ribut mulu gitu kan. Tapi ya itu waktu itu gue umur 16 tahun, SMA kelas 2. Itu apaan sih ini HLPI gitu, HMC gitu, orang nangis-nangis. Tapi pas waktu itu sesi keselamatan gue inget banget, dan itu udah 2011, 9 tahun lalu, udah mau 10 tahun kan, 2021 gitu. Itu waktu itu altar call, gue maju, gue masih inget lagunya yang hanya nama Yesus gitu. Dan ternyata itu dipakai setiap sesi keselamatan lagu itu ya. Nah, gue masih ingat lagunya itu dan gue maju. Udah disuruh maju aja, WL bilang waktu itu, atau pembicara gue lupa, suruh angkat tangan. Ini gue angkat tangan aja. Nggak bisa nangis nih, orang yang sangat keras nih, yang sulit nangis nih. Tiba-tiba kok haru banget gitu. Tiba-tiba itu, ya kalau mukjizat terbesar dalam hidupku mungkin itu. Tiba-tiba nggak tahu maju ya ikut juga, celingak-celingak pas altar call mah. Oh maju, ya udah gitu. Tapi pas suruh tutup mata, WL suruh angkat tangan, nangis gitu, air matanya deras banget kayak gitu, sampai kayak gitu. Nah mungkin itu momen paling luar biasa saat gue terima kasih agape pertama kali gitu. Nah, udah panjang nih ngomongin soal agape nih, karena Iya, bahkan betul. panjang banget kalau dilanjutin terus Panjang. bisa sampai sejam, Kan 2 jam. sempurna kasihnya. Berarti ini minta satu penutup Statement terakhir, closing. Iya, kesimpulan dari Iya. agape yang kita obrolin tadi hari ini kok. Tadi saya tertarik apa yang tadi dikatakan Kenny ya, maksudnya kita kan udah di penghujung tahun ya, sebentar lagi kita juga merayakan hari besar kita Kristen ya, Natal gitu loh. Nah, jadikan momen ini sebagai apa ya, untuk kita introspeksi diri bahwa Natal ini kita sudah menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tadi Vania bilang apa yang kita bisa offer balik. Yang kita bisa offer adalah yuk kita sama-sama tunjukkan bahwa kita ini murid Kristus, mengasihi orang lain dalam tindakan yang nyata, bukan hanya yang bisa kita omongin gitu ya, yang cuman bisa kita sebutkan dalam mulut kita aja, tapi dalam tindakan nyata kita, baik kepada orang-orang yang ada di dekat kita ataupun orang-orang yang ada di luar sana gitu, tanpa memandang bulu, tanpa memandang syarat. Saya yakin bisa kok. Saya yakin bisa. Amin. Ya, asal kita Amin. mau, Iya.
dan kita minta Tuhan bantu Mampukan kita, kita. mampukan. Perlu Tuhan lah. Luar biasa banget ya. hari ini ya. Berarti seluruh kasih ini yang paling berbobot. Iya benar kayaknya. Luar biasa. Udah, Luar iya biasa, nih aja luar deh biasa. tonton. Jangan, enggak jangan. Never have I ever harus nonton. Aduh. Dia paling bangga yang itu. Iya, gue betul, cuma betul. suka yang itu doang. Saya mau delete rasanya nggak bisa ya. Iya. Oke, thank you banget Ko Acen hari ini udah bantuin you, kita thank you. menjelaskan apa itu agape. Jangan bosan-bosan, nanti next kita Undang-undang di lagi season ya. baru. Iya. Iya, betul. Thank you, thank you. Oke, thank you semua guys yang udah nonton dari awal Thank you sampai akhir. banget. Kita pamit ya. Iya. Minggu depan masih ada finale. Finale. Finale Iya. yang terakhir Nonton. begitu. Oke. Oke. See you minggu depan. Happy Sunday. God God bless. God bless. Bye. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari anak-anak muda kita satukan hati, kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Anak-anak muda yang sangat dicintai Tuhan, saat ini terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera yang dicurahkan oleh Bapa dari tempat yang maha tinggi, melalui anak yang tunggal Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang kita sudah terima berkat, sama-sama kita katakan, amin.